Keramaian seringkali bertentangan dengan kedamaian. Di tengah-tengah keramaian sulit untuk kita bisa merasakan ketenangan, ketentraman, dan kedamaian karena gaduhnya sekeliling. Belum lagi bila di tengah-tengah keramaian atau banyak orang, tuntutan bisa menjadi tambah tinggi. Dan karena tuntutan tambah tinggi, tekanan hidup pun bisa menjadi menguat. Karena itu betapa pentingnya untuk kita secara reguler teratur mengatur waktu untuk bisa menarik diri dari keramaian. Inilah yang sebenarnya setiap hari kita butuhkan, yang namanya istirahat atau tidur. Saat itulah sebenarnya kita sedang menarik diri dari keramaian, dari kegaduhan, dan cari ketenangan untuk beristirahat. Dan ini sebenarnya bagian dari iman. Karena di dalam kita beristirahat, kita sebenarnya sedang beriman dan mempercayakan segala apa yang kita alami ke dalam tangan Tuhan. Istirahat bukan sekedar tidur lelap dan nyenyak lalu bugar kembali. Tapi istirahat juga berarti mempercayakan diri kepada Tuhan, membiarkan Tuhan bertindak, membiarkan Tuhan yang tidak pernah terpejam itu menatap dan memperhatikan hidup kita. Sementara kita yang sedang pejam benar-benar lelap di dalam tentram oleh kekuatan dan kedamaian yang daripada Tuhan. Karena itu, belajar menarik diri dari keramaian dan kerumunan itu adalah sebuah kebiasaan yang perlu kita bangun, agar dalam kita menarik diri, kita mencelik diri. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani di dalam Sabda Tuhan, 2 ayat dari Kitab Injil, Markus 6 ayat 32, dibacakan dari Alkitab versi Alkitab yang terbuka. Lalu mereka pergi menyingkir dengan perahu ke tempat yang sepi. Lalu Yohanes 6 ayat 15 juga dibacakan dari versi yang sama, yaitu Alkitab yang terbuka. Karena mengetahui bahwa orang banyak itu berencana datang dan memaksa Yesus menjadi raja atas mereka, Yesus menyingkir lagi ke bukit seorang diri. Beberapa kali dicatatkan bahwa Yesus Tuhan Juru Selamat itu menyediakan waktu untuk menarik diri, menyingkir dari keramaian. Ada yang bersama dengan para murid, ada yang dengan sedikit murid, ada juga dan banyak kali dia menyingkir seorang diri. Sebenarnya apa yang Yesus lakukan dalam dia menyingkir dari keramaian dan kerumunan orang? Apakah dia takut keramaian? Apakah dia tidak merasa nyaman di tengah-tengah keramaian? Apakah dia pribadi yang introvert dan tertutup? Jelas bukan itu semua jawabannya. Yesus menyingkir tentu saja dengan satu maksud yang jelas, dengan satu tujuan yang baik, sebenarnya untuk dia mengasah diri lagi. Bukankah momen-momen di mana Yesus menarik diri, lalu dia menyingkir seorang diri, adalah momen-momen di mana dia memang setelah seharian beraktivitas atau berbagai macam kegiatan yang dilakukan, atau Yesus menyingkir, menarik diri, seorang diri, justru untuk satu maksud tertentu di mana dia mencari kehendak Bapanya, untuk dia memutuskan satu perkara. Misalnya sebelum dia memilih para murid, dia menarik diri. Dia berpikir dan berdiskusi dengan Bapanya untuk memilih siapa saja yang akan menjadi pengikutnya. Karena itu kita melihat bahwa kebiasaan dan budaya menarik diri yang Yesus lakukan sama sekali bukan menarik diri yang negatif. Dia menarik diri bukan melarikan diri dari keramaian. Memang di dalam Yohanes 6 ayat 15 dikatakan bahwa karena Yesus tahu banyak orang berencana memaksa dia jadi raja atas mereka, setelah Yesus memberi makan buat banyak orang, Yesus menyingkir. Tetapi penyingkiran Yesus ini bukan dia lalu menjauh supaya tidak diangkat jadi raja, tetapi karena dia tahu bahwa dia dipanggil oleh Bapanya datang ke dalam dunia ini bukan jadi raja yang memberi makan roti yang habis dimakan lalu sudah tidak ada lagi. Tetapi Yesus justru dipanggil oleh Bapanya menjadi
Raja yang kekal yang bukan saja memberi kebutuhan jasmani, tapi terlebih dari itu adalah kebutuhan rohani. Roti hidup, bukan roti yang sementara dimakan lalu habis dan tidak ada lagi. Karena itu kita lihat di dalam Yohanes pasal 6 ayat 15, saat Yesus menyingkir lagi ke bukit seorang diri, dia justru sedang berusaha untuk mencelikkan dirinya di hadapan Sang Bapa yang mengutus dia ke dalam dunia. Dia mencelikkan diri agar mampu melihat segala sesuatunya di dalam hidup lebih jelas. Lebih jelas panggilan Bapanya, lebih jelas akan tugas misi yang dia akan lakukan, lebih jelas juga apa yang menjadi goal atau visi utama di dalam kehidupannya. Inilah sebenarnya yang kita perlu lakukan juga saat menarik diri, yaitu membuat mata kita makin celik dan melihat lebih jelas segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, lebih proporsional, lebih tajam melihat ada apa di balik yang kita alami, lebih jelas memahami Tuhan maunya apa lewat yang kita alami atau peristiwa yang menghadang hidup kita. Melihat lebih jelas. Selain itu bukan saja untuk melihat lebih jelas saat kita mencelikkan diri kita di hadapan Tuhan di saat kita menarik diri, tetapi yang kedua, tujuan Yesus adalah jelas, yaitu supaya melihat segalanya bukan saja lebih jelas tapi lebih luas. Mempunyai pandangan dan perspektif yang lebih tajam lagi, tidak langsung buru-buru menolak sesuatu, tapi memahami lebih seksama, lalu melihat dalam sorot yang lebih luas, lebih berpikir panjang, lebih berpikir dalam. Dan saat menarik diri dan mencelik diri inilah Yesus membuat pandangannya menjadi lebih luas, melihat akan ladang yang sudah menguning, melihat akan domba-domba yang tidak bergembala dan butuh kasih Tuhan untuk mereka. Melihat lebih luas yang berarti tidak menjadi sempit dan berpikir seperti orang-orang beragama pada waktu itu yang berpikir hanya semata urusan hukum, tetapi tidak melihat betapa begitu banyaknya orang yang haus akan kasih Tuhan. Inilah yang harus dilakukan juga saat-saat di mana kita menarik diri, bukan melarikan diri, tapi mencelikkan diri agar melihat segala sesuatu lebih jelas, melihat segala sesuatu lebih luas. Tidak lagi buram dan tidak lagi sempit. Kita dibawa kepada sebuah pencelikan rohani yang dalam, pencelikan iman untuk kita bisa melihat bahwa apa yang terjadi dalam hidup ini mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan selalu punya rencana, punya maksud, punya tujuan untuk setiap peristiwa yang kita alami. Kalau Tuhan mengizinkan kita mengalami sesuatu, Tuhan juga akan memampukan kita melalui sesuatu itu. Mari kita belajar menarik diri untuk mencelikkan diri di hadapan Tuhan dan oleh kekuatan Tuhan, agar mata iman kita makin jelas melihat apa maunya Tuhan dan makin luas melihat apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Selamat menarik diri untuk mencelikkan diri kita. Amin.